kelompok cawe-cawe ini ingin agar ini 2 putaran itu memang rumornya kan kenceng. Sejak awal kan memang begitu. Tapi gerakan fisiknya nggak kelihatan ya? Ya tidak kelihatan, tapi memang betul. Sementara endorsement Pak Jokowi itu juga tidak laku di Jakarta. Maka ketika ada yang mengatakan ketika Anies mendukung Pramono Rano itu membangun macan tidur, itu sebetulnya terbalik gitu. Ya. Harus dibilang, harus dibaca ketika Pak Jokowi mendukung RK itu membangunkan macan tidur yang namanya Ahokers sama anak Abah. Tapi ya mungkin Jakarta satu-satunya wilayah yang Jokowi efek ternyata tidak berefek ya. Menurut Bang Don nih, nggak apa-apa kalau salah juga nggak apa-apa, namanya nebak ya. Ini 1 putaran atau 2 putaran untuk DKI ini? 1 putaran. Ngaso ngariung sore. Halo Mas Topo, Mbak Topo, sampai jumpa. Selamat jumpa lagi sama saya nih, Bambang Harimurti nih. Saya ketemu teman yang udah berkali-kali kesini, Donnya para Don, karena Don Bosco kan, Donnya aja udah keren, tambah Bosco lagi. Saya bukan Donnya para Don, tapi Don Bosco. Mas gimana Bang Don? Kita mulai dengan sudah ada ya pengumuman KPUD DKI ya. Betul. Gimana pandangan Bang Don? Ya mestinya tinggal pengumuman sebetulnya, pengumuman resmi untuk menetapkan Pramono dan Rano yang akan menjadi gubernur di DKI. Kalau itu berubah di jalan, sementara data sudah terbuka di mana-mana, termasuk C1, termasuk semua perhitungan dari daerah, rasanya kalau itu berubah dengan cara yang curang, itu namanya ular mencari pukul. Kelihatannya tapi akan ke MK atau enggak nih? Ya kalau ke MK kan bisa saja. Nah, itu hak dari para peserta untuk tapi ke Bawaslu juga sudah disampaikan ya. Karena kan alasannya ada di mana daerah yang ada yang mencoblos TPS itu ya. Tapi berapa sih suaranya? Ini ada yang membawa itu ke KPU. Saya dengar-dengar timnya Kang Emil bawa itu ke sana. Lalu kemudian ke Bawaslu. Nanti apakah ke MK kita belum tahu persis. Kita belum tahu ya. Ya. Kalau selisih suaranya kan besar, tetapi kan persoalannya adalah 50 plus 1 gitu, 50% plus 1. Dan yang kita temukan adalah 50 plus 2.000 hampir 3.000 gitu. Jadi banyak sebetulnya. Tapi sebetulnya selisihnya nggak besar benar sih, nggak sampai 3.000 kan, 2.000 suara sesuai dengan syarat undang-undang. Kalau dilihat saya nggak, maksudnya kan kalau 2.000 suara tuh berapa TPS? 7 TPS ya? Tidak banyak TPS ya? Tidak banyak. Jadi harus ada mungkin paling nggak minimum 7 TPS harus kalau ada pemilihan ulang TPS, tuh 10 pemilihan ya. ulang bisa sesuatu gitu. Bisa ya. Paling nggak 10 Tetapi apa lah alasannya gitu? Alasannya apa? Karena C1-nya jelas. Iya kan? Semua sudah terkirim ke KPU data realnya. Menurut saya ya mestinya, atau banyak orang yang mengatakan mestinya tinggal pengumuman. Dan itulah yang kemudian ditunggu oleh pasangan Pramono Rano Karno. Tapi itu benar nggak? Feeling saya sih kayaknya perlawanan untuk kedua ronde ini kalau gerakan-gerakannya sih nggak terlalu kelihatan ya. Artinya nggak heboh lah gitu. Saya setuju bahwa itu tidak heboh. Tapi kan kalau memang heboh itu kan melawan arus sebetulnya. Melawan arus. Justru kita khawatir ya, diam-diam tahu-tahu keluar. Itu juga menjadi soal. Iya, keluar paman gitu kan. Dulu kita tidak pernah pikir ada paman di situ. Ada paman kan. Tiba-tiba zigzag. Ketok. Ya kan. Jadi tapi naga-naganya belum ada kelihatan ya. Kalau kita amati dan dengar dari teman-teman di lapangan itu belum terdengar. Gitu. Tapi isunya serius ya. Isu bahwa artinya kelompok cawe-cawe ini ingin agar ini 2 putaran itu memang rumornya kan kenceng. Sejak awal kan memang begitu. Tapi gerakan fisiknya nggak kelihatan ya? Ya tidak kelihatan, tapi memang betul. Kalau saya interview Saiful Mujani dari SMRC, dia bilang harus hati-hati karena angkanya kecil. Lalu kemudian kemungkinan Pak RK akan membawa itu ke MK atau kemana saja itu akan sangat besar karena upayanya adalah harus 2 putaran. Karena kalau 2 putaran
possibility mereka untuk memenangkan pertarungan di DKI itu lebih besar gitu. Tetapi apakah misalnya dengan semua mata sudah melihat angka, sudah mata lihat datanya, apakah ada keberanian untuk melakukan taruh tanda kutip manipulasi angka-angka itu, kita rasanya agak susah. Dan di sini saya punya perasaan kayaknya mungkin kepentingan Pak Jokowi dan Pak Prabowo walaupun sama-sama Kim ya yang resminya mendukung Ridwan Kamil dan harusnya mendukung dua putaran. Kelihatannya kalau Pak Prabowo-nya rada setengah hati ya. Ada feeling itu juga ya? Ada. Saya punya feeling yang sama bahwa Pak Prabowo mengendorse melalui surat lalu kemudian karena sebagai ketua umum Partai Gerindra itu normal karena ini kan Kim plus gitu. Tetapi rasanya itu kan di menit-menit terakhir Pak Prabowo kan lama di luar negeri, baru datang justru menjelang pencoblosan dan endorsement itu terlalu sempit waktunya. Kalau misalnya dianggap efektif kalau lebih lama begitu. Sementara endorsement Pak Jokowi itu juga tidak laku di Jakarta. Maka ketika ada yang mengatakan ketika Anies mendukung Pramono Rano itu membangun macan tidur itu sebetulnya terbalik gitu. Ya. Harus dibaca ketika Pak Jokowi mendukung RK itu membangunkan macan tidur yang namanya Ahokers sama anak Abah. 2 bulan lalu kita tidak pernah berpikir bahwa mereka keduanya bisa bersatu. Aneh ya politik ini anak Abah dan Ahoker yang ibaratnya kayak Persib sama Jackmania itu kok bisa gabung sekarang ya. Jadi itu yang menjadi unik. Karena karena dalam sejarah kita lihat para politisi di tingkat elit gampang itu reconcile. Di akar rumput keterbelahan itu bisa panjang. Tetapi kali ini justru Ahokers dan anak Abah itu bisa menyatu. Hal yang tadi saya bilang 2 bulan lalu kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi gitu. Itu kan sebetulnya ini juga membangun macan tidur sebetulnya ketika ada Pak Jokowi mengendorse Pak RK gitu. Walaupun mungkin ini bisa terjadi sebagian aja. Tidak semua. Kalau kita lihat masih cukup besar yang kayaknya marah masih. Sehingga tidak memilih atau mencoblos semua. Itu makanya tingkat golputnya kan tinggi kan di DKI. Aneh kan kalau waktu Pilpres itu orang yang datang memilih sah. Betul. 77%. Kali ini yang memilih sah hanya 53%. 53 atau 54%. Jadi betul. Selisihnya 24% ya. Betul. Dan kalau kita hitung semua pemilih itu ya kan 8,2 juta pemilih di DKI. Itu yang memilih 53%. Dan yang mencoblos semua itu berapa? Kira-kira bisa lebih hampir 400.000 suara ya. Tapi kalau kita hitung kalau yang sebetulnya pemenang seandainya itu golput itu sebagai kotak kosong, sebetulnya di DKI yang menang kotak kosong kan? Cuman kan belum sampai 50% plus 1 juga kan? Belum 2 putaran. Jadi kalau 100% itu Pramono lawan kotak kosong di putaran kedua. Tapi nggak begitu benar sih itu karena kan kalau kita lihat harus kita hitungnya nggak 100%, jadi 77% lah. Jadi mungkin memang sudah sah lah kemenangan Pramono dan Dul ini kan. Itu Mas, yang menarik itu kan endorsement Pak Jokowi ke RK. Sementara kita pernah bicara dengan Mas Pramono Anung. Ketika pamit, Pak Jokowi justru yang mengatakan, maju Mas, saya dukung. Dan malah tertawa, terbahak-bahak ya. Kalau tertawa terbahak-bahak itu kata orang dekatnya adalah karena Pak Pramono Anung mengatakan, Pak jangan diganjarkan ya saya. Jadi dia ketawa dukung, karena tapi kemudian justru mengendorse Pak RK. Jadi itu sen kiri ke kanan. Tapi ini menarik. Jadi ketika kan kita dengar cerita bahwa Pak Pramono Anung, Mas Pramono Anung ini ketika dia minta izin ke Pak Jokowi, Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak. Itu ternyata ada koma itu ya. Jadi, karena tadi jadi gimana persisnya Pak? Jadi Pak
mohon saya jangan diganjarkan. Ketawa terbahak-bahak ya. Pak Jokowi. Tetapi kan kalau dari segi itu ketika tertawa seperti itu kan kemudian kita pikir, ya pada waktu itu dukungan itu tidak bisa dianggap sebagai sangat genuine. Ya. Karena belakangan kan beliau justru mengendorse Pak RK. Ya. Kan itu yang terjadi. Jadi gitu. ya, itu ya apa yang selalu dibilang pasang sen kanan, beloknya ke kiri. Ya. Dan itu sudah umum tahu. Sudah gitu. umum. Tapi kan yang sangat paham soal ini justru Ketua Projo kan, Budi Ari. Oh, Budi Ari. Dia bilang kalau ke Pak Jokowi jangan minta izin atau minta restu, tapi minta instruksi. Itu betul. Minta instruksi dan tanya Ya, maksud Bapak maksud apa? Bapak apa? Harus jelas. Ya, Jadi jangan menerima Mengasumsi, hanya ya. berasumsi atau rasanya sinyalnya begini gitu. Ya. Tapi ya mungkin Jakarta satu-satunya wilayah yang Jokowi efek ternyata tidak berefek ya. Ya, kalau Atau kita kecil lah tanya, efeknya. kalau kita tanya para pengamat, memang masa yang mengakar di sini itu adalah masanya Anies, masa PKS dan masa Ahok. Ya. Kalau dipotong-potong disatukan itu besar gitu. Ya, Jadi ya, Pak Jokowi sendiri tidak punya pengaruh yang besar. Padahal gitu dulu di sini. dia gubernur di sini ya dan cukup populer loh. Ya gubernur berapa tahun kan? Ya, 2 Jadi tahun ya. cukup populer karena gestur politik, pencitraan politik yang begitu kuat, ya sangat dikenal pada waktu itu. Tapi mungkin beda kalau 5 Ya. tahun, Mas. Jadi sebetulnya bukan tidak ada Jokowi efek, tapi Jokowi efek itu meluntur ya. Betul. Iya Persisnya begitu, berkurang. Ya, berkurang ya. Alamiah kan sebetulnya kalau udah nggak berkuasa lagi ya. Tetapi harusnya. gini, Mas, kalau kita lihat tahun 2012 itu euforia terhadap Jokowi kan besar. Iya. Jadi sangat besar sampai kemudian orang beli baju kotak-kotak itu Iya, iya, menggunakan iya, uang iya, sendiri iya, iya. tanpa mobilisasi. Tetapi begitu tidak terasa sekarang itu berarti lunturnya itu Tapi besar sebetulnya udah lunturnya waktu dia mengendorse Ahok nggak berhasil juga kan Pak Jokowi. 2017 udah mulai. ya Nggak karena kuat juga pada ya. waktu itu case-nya agak spesifik. Tapi itu lebih karena Ahoknya ya, Iya, bukan lebih karena Ahok, ya. Jokowinya ya. Itu betul. Ya. Rasanya sekuat-kuat orang mengendorse pada waktu itu karena kemudian Susah. dianggap menista agama. Ya. Ahok minta maaf pun tidak cukup. Padahal kalau memulihkan tapi kalau sejak perasaan. awal dia minta maaf mungkin nggak jadi soal itu ya. Ya saya pernah ingat, saya interview Pak Ahok itu di Berita Satu, Iya. saya ingat. Dan saya minta Iya. bagaimana ketika berbicara di interview itu, beliau sekali lagi untuk minta maaf. Tapi beliau menyatakan minta maaf, tapi itu tidak Udah terlambat tidak ya. efektif, betul. Ya. Nah, tapi di luar Jakarta masih kuat kayaknya Bang Don. Ya semua orang juga mengatakan begitu. Kalau di luar Jakarta itu Ya. endorsement-nya Pak Jokowi itu sangat kuat. Kemudian Presiden Prabowo juga kuat. Ya. Apalagi kalau didukung sama Parcok. Kan Ya, gitu kan ya, kira-kira ya, ya. ya. Ada bansos, ada Parcok, ya udah lengkap. Tapi Mas. kalau di Jakarta kelihatannya Parcok juga susah ya. Ya lebih ideologis menurut saya ketika mereka emosional Ya. emosional keterikatan emosional misalnya anak Abah terhadap Anies, kemudian Ahokers terhadap Ahok, lalu kemudian PKS yang terbelah yang mendukung karena dibawa sama Anies, itu menurut saya lebih emosional keterikatannya itu sangat kuat sehingga itu tidak berpengaruh. Dan juga kepala desa kan nggak dipilih di Jakarta kan. Oh iya, Jadi tidak dia nggak akan punya ada pengaruh janji. dia Betul, ke ini. Kalau di daerah kan pegang kepala desanya, yang kehebatan Parcok ini kan pegang kepala desa Iya, kan. dan kalau mereka di adalah daerah. orang yang dekat dengan pemilih. Ya. Dia tahu rumah itu Ya. siapa gitu. Ya. Dia tahu rumah ini siapa. Dia Ya. tahu rumah yang sana siapa. Ya. Milih siapa gitu. Ya. Dan ketika mereka tahu kemana harus menyampaikan bansos, kemana yang tidak perlu bansos, dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi bagaimana mempertanggungjawabkan dana desa. Nah, Itu soal penyanderaan. ya. Gitu. Dan yang gini Mas, BHM kalau kita ke kampung, Tunggu, penyanderaan ini perlu diperjelas juga nih kan, Ya, biar lebih jelas nih buat. kan sudah ada cerita tentang kalau you tidak dukung, ya you punya pengguna dana desa akan diungkit-ungkit, Iya. you menyeleweng, Iya. gitu, you selewengkan dana desa, dan itu siapa yang tidak Iya. tidak takut Iya. kalau sudah begitu. Jadi politik penyanderaan itu sampai ke desa dan tidak ada pilihan lain, apalagi dijanjikan KPI tertentu untuk Iya. terus dan seterusnya. Dan tiba-tiba
kepala desa kan dari 5 tahun jadi 8 tahun. Iya, dan juga jangan salah ya, sekarang itu kan gampang sekali menuduh orang korupsi dengan pasal 2 pasal 3 itu kan. Iya. Ada kerugian sedikit, perbuatan melawan hukumnya kadang-kadang masalah administrasi, masalah tetek bengek. Jadi dimulai dengan kerugian, padahal korupsi itu misalnya orang menyuap, dan itu harus sebuah fakta, peristiwa hukumnya harus jelas. Orang menyuap, kemudian orang kemudian memeras dan seterusnya menggunakan kekuasaan. Di situ sebetulnya lebih korupsinya, jelas. Iya, korupsinya di situ. Kalau kerugian itu sebetulnya dampak. Dan mengukur kerugian juga sembarangan aja ya. Makanya ketika ada yang mengatakan menimbulkan kerugian negara triliunan, agak di luar akal sehat kita gitu. Karena lebih besar daripada asetnya dia ya. Iya, padahal korupsinya adalah pejabat yang memberikan izin, izin ini dibeli dengan suap. Kan di situ sebetulnya perbuatan korupsinya. Betul Bang Don, saya pernah ketemu di tahanan Sukamiskin itu ada kepala desa, lucu orangnya, udah sepuh, dan dia itu sebetulnya masuk gara-gara waktu dia dapat dana desa harus bikin jalan 1 kilometer. Tapi masyarakatnya ribut. 1 kilometer nih sebelah sini apa sebelah sana. Akhirnya mereka mufakat. Kalau gitu gini deh, dibikin aja 2 kilometer tapi gradasinya diturunin. Itu jadi betul. duitnya cukup gitu. Ditangkap. Ya itu. Karena dibilang ini jalan yang 1 kilometer di bawah standar. Di bawah standar. Nggak, yang 1 kilometer ke sini nggak dilihat. Padahal uangnya tidak diapakan. Nggak ada. Betul. Ya, yang penting ini ada kerugian negara di 1 kilometer ini katanya. Bahwa di sini ada keuntungan nggak dilihat. Jadi, ya itu soal tapi definisi itu menurut soal kerugian negara. Menurut saya itu yang memperkuat parcok juga mungkin loh. Ya bisa jadi. Karena Mas. itu jadi senjata kan. Itu jadi senjata, lalu kemudian kadang-kadang begini Mas. Dalam politik itu ada orang yang menyediakan kolam untuk cemplungin orang. Iya. Jadi ada jebakan Batman kalau anak muda ya. Pokoknya disiapin kolam, nanti kemudian ketika dia ngap-ngap di situ, itu gampang untuk kemudian disandra gitu. Jadi dibilang aja kalau kamu macem-macem dipanggil sebagai tersangka. Itu betul. Kalau nurut aman. Gitu. Padahal kalau kita lihat Mas, bansos ini sebagian kan juga kan dari dana-dana yang tidak jelas betulnya. Dan bisa kalau diaudit kita akan tahu bahwa ini bisa jadi ada penggunaan penyalahgunaan distribusinya bansos. Distribusinya. Ya. Maka kalau di kampung-kampung kita kan tahu. Kalau kita tanya di 10 rumah Mas. 10 orang mau terima bansos, 11 yang mengatakan kita siap terima gitu. Enggak, saya bahkan di dekat rumah saya tuh ada ketua RT yang saking takutnya itu kan yang nggak kebagian bisa marah. Akhirnya semua bansos di RT itu dikumpulin terus dibagi rata. Untung dia bukan tokoh politik, kalau enggak itu kan bisa korupsi juga dianggapnya. Itulah. Ya, pokoknya korupsi itu luas sekali ketika orang hitung kerugian. Bukan perbuatannya. Padahal kalau ke perbuatannya mestinya lebih mudah untuk diidentifikasi. Yang penting bisa membuktikan bahwa perbuatan itu ada. Kalau kerugian sudah banyak yang kecemplung, bahkan kebijakan pun bisa diadili. Gitu. Itu kan repot. Betul. Saya rasa kita harus berpikir ulang tentang itu. Betul, dan saya juga ingat saya pernah menghadiri pengadilannya Lin Chi-wei. Dakwaan jaksa itu menghitung bansos itu adalah kerugian negara. Bansos yang keluar waktu saat ada minyak goreng. Iya. Sampai waktu itu saksinya dari Kementerian Sosial bilang, Pak, bansos bukan kerugian negara. Orang kita udah anggarkan itu tahun sebelumnya, sebelum ada kejadian minyak sawit ini langka, minyak goreng langka. Jadi kadang-kadang hukum itu bisa nembak kemana saja. Iya. Jadi karet pasal karet dipakai untuk segala macam. Dan itu juga sekarang dipakai juga terhadap lawan politik ya. Kan itu yang kita kemudian melihat bagaimana rusaknya dunia hukum. Banyak praktisi maupun pengamat hukum yang melihat ketika hukum dijadikan alat untuk menyandera lawan politik, itu sebetulnya sudah merusak sistem hukum kita, merusak penegakan hukum begitu. Sebetulnya kan simple. Kalau you tahu bahwa dia korup, ya tangkap aja. Jangan menggunakan sprindiknya untuk mengancam. You ikut saya atau akan ditangkap besok. Gitu.
Bahkan ada orang yang terpaksa duduk di jabatannya dalam keadaan yang tersandera juga. Sebetulnya kan fairnya adalah, apalagi kalau itu penguasa, apalagi pemimpin gitu, fairnya adalah kalau memang ketahuan bahwa dia ini terlibat atau ada dugaan bahwa dia punya masalah hukum, ya udah diperiksa saja gitu. Sementara ini sebaliknya ya, kalau ada yang tadinya di pihak penguasa berani nyebrang, wah bisa tahu-tahu ditahan dan mudah-mudahan tidak akan terjadi setelah Pak Prabowo ini gitu. Nah ini yang saya ingin tahu, kalau pengamatan Mas Don sendiri ya setelah 20 Oktober ini, ada nggak perubahan dari pemakaian penyanderaan hukum ini secara politis? Kelihatan ada perubahan atau masih sama aja gitu? Saya melihat ada sedikit perubahan. Perubahan terutama dengan penangkapan sejumlah koruptor kakap. Kalau lihat kinerja Kejaksaan Agung sekarang, kita kan bisa lihat ada kereta api, dirjennya, ada beberapa lagi case yang kemudian memperlihatkan ini bekerja gitu. Tidak disandera orangnya. Walaupun kita tahu bahwa masih ada orang yang duduk di pemerintahan, menurut cerita umum, orang-orang ini punya masalah hukum begitu. Tetapi kan kelihatannya kan Pak Prabowo mengakomodir dulu semua ini. Saya tidak tahu sampai kapan begitu. Karena kalau kita dengar dari berbagai kalangan, Presiden Prabowo itu ingin membuat semua orang duduk di satu meja. Even orang seperti Ibu Mega pun diajak untuk duduk di satu meja. Tapi karena urusan politik, karena proses politik misalnya hubungan dengan Pak Jokowi, semua itu kan belum bisa dilakukan sekarang gitu. Nah itu juga karena saya melihat misalnya dalam kasus Pak Said Didu itu itu tidak ditahan, itu pertanda juga ada perubahannya. Kalau rasanya kalau zaman dulu berani ngelawan gitu, zaman Jokowi pasti udah ditahan. Bahkan itu di-endorse. Jadi protes Said Didu itu di-endorse oleh presiden. Akhirnya kan mengatakan bahwa PSN itu kan gitu harus dilihat ulang, ditinjau ulang. Berdasarkan masukan dari Menteri ATR, lalu kemudian berdasarkan berbagai masukan, Presiden mengatakan kita harus tinjau ulang, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Dari segitu kita bisa lihat bagaimana seorang Presiden Prabowo mulai berani untuk berbeda dari Pak jadi Jokowi. Tidak sekedar kesinambungan Jadi berbeda dari Jokowi. Karena PSN kan ditetapkan pada masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Sama seperti ketika misalnya IKN. IKN itu kan sebuah proyek yang mendekati halusinasi sebetulnya, tapi tentang harus sebuah kemegahan dan harus cepat. Di tangan Pak Prabowo bilang, udah ini proyek jangka panjang, multi years. Karena itu kita akan bikin tahun ini cuma sekian, tahun ini cuma sekian, tahun ini cuma sekian. Dan orang-orangnya sekitarnya udah bilang kalau berbenturan antara makan bergizi dengan IKN makan bergizi. Lebih baik makan bergizi gitu. Nah, tapi ini kan kalau kita sebagai wartawan itu kan skeptis Betul. Kalau kita lihat kan harus kalau di level-level di bawah gitu. Setiap kali ada perubahan komandan kan biasa ada razia, ada apa untuk kasih tahu ke orang-orang, komandan udah ganti ya. Jangan-jangan ini seperti itu aja, mungkin nggak Bang Don? Ya saya rasa pasti ada yang begitu. Tetapi kita berharap bahwa ada pergantian komandan, tapi lebih baik jangan menggunakan cara-cara lama untuk eksis. Gitu. Dan juga yang penting kalau yang sangat kasat mata kelihatan orang kecil digusur dengan semena-mena perlulah ditinjau ulang Betul. Kalau kita dengar pidato Pak Prabowo akhir-akhir ini, saya merasa ada yang berubah besar dari seorang Prabowo. Pidatonya populis, urus pendidikan, buruh, gaji guru, buruh juga, naikin UMP-nya, dan panggil jumhur lagi kan? Lalu kemudian bicara soal jangan dulu ada proyek mercusuar, proyek mercusuar di stop begitu. Lalu kemudian tadi itu kita bicara tentang beberapa case korupsi yang ditangani oleh kejaksaan. Saya tidak tahu, tapi saya yakin ada tangan Presiden Prabowo di belakangnya gitu. Walaupun kita bertanya tentang beberapa hal, misalnya seorang Tom Lembong, apa ada alasan yang betul gitu misalnya gitu secara yuridis gitu. Dan juga ini saya lihat di soal Pak Prabowo berani juga bilang
dalam 15 tahun dia akan pensiunkan semua PLTU batubara. Itu nggak kebayang diucapkan Pak Jokowi itu. Iya, itu juga pertanyaan kita sebetulnya. Sebagai jurnalis kita melihat mungkin nggak ya perubahan-perubahan di negara-negara maju tidak secepat itu. Tidak secepat itu. Kemarin malam kami ada acara dengan Pak Hasim. Lalu berbicara tentang perubahan listrik ini. Itu namanya just energy transition. Dan Programnya. itu berapa ratus gigabyte dengan energi terbarukan, antara tenaga surya, geotermal, lalu kemudian biomasa. Iya. Jadi itu hal-hal seperti itu. Memang pertanyaannya apa mungkin? Ya tesisnya cuma bilang begini, ya udah kalau kita sama-sama mungkin kan gitu kira-kira ya. Nah sekarang bagaimana membuat sama-sama gitu? Enggak, tapi memang menurut saya mungkin ada disrupsi teknologi juga ya. Jadi solar itu kan sekarang harganya makin murah itu yang buat sel surya itu. Itu betul. Dan sekarang yang diproduksi di Batam itu, itu termasuk yang paling efisien di dunia ya. Kalau saya kan orang elektro bilang, dulu kan kita ngomong 100-200 peak per panel, sekarang tuh udah 720. Padahal kalau kita ngomong Eropa masih 500 itu. Jadi possible karena teknologi. Itu mungkin karena disrupsi teknologi. Seperti jadi. Kita dulu kali pikir dulu antara digital sama sama cetak itu kan nggak mungkin TV ya. Teknologi itu kan kecepatannya itu berlipat-lipat gitu. Jadi mungkin saja. Mungkin gitu. Ya. Dan memang kalau pasti ketika ngomong sama Pak Hasim, memang dengan segala kritik kita pada Pak Hasim, mungkin diantara semua taipan di Indonesia, kalau dia yang memang pikiran hijaunya udah lama. Ya itu sudah lama. Ya kan. Dia tidak mau menebang hutannya, malah mau bikin green coal. Ya. Makanya kan Pak Prabowo menjadikan beliau sebagai staf khusus untuk utusan khusus untuk climate change. Nah ini saya pengen tanya Bang Don ya. Di satu sisi mengenal Pak Hasim ini, kalau saya sih dari sisi tujuan nggak keberatan, lebih baik Hasim yang memimpin ke COP itu. Betul. Ketimbang birokrat lain gitu. Betul. Karena dia komitmen pada hijaunya itu keluar uang sendiri udah belasan tahun. Bukan cerita baru. Ya. Tapi di lain pihak kan menunjuk adik gitu, tiba-tiba itu juga ada perasaan ini KKN enggak nih. Nah, kalau Bang Don gimana lihat nih? Ya, ada hal di mana kita bisa menerima, tapi ada banyak hal juga tidak bisa kita terima. Jadi itu tergantung kapabilitas kan. Jadi kemudian outputnya. Jadi kalau itu tidak ada kapabilitas, kalau kemudian kita ragukan outputnya, itu harus dilawan. Kira-kira gitu, harus dikritisi banget. Tetapi kalau yang begini, ini kan kita lihat mungkin terlalu dini untuk memberikan penilaian. Tapi kita lihat setahun dari sekarang seperti apa hasilnya, gelagatnya seperti apa. Jadi mungkin seperti Presiden John Kennedy dulu ngangkat adiknya sebagai jaksa agung karena memang adiknya kompeten secara hukum ya. Betul. Sementara ini kita tidak lagi mau cari muka kan? Enggak. Ini fakta aja kan, fakta. Tapi kan tetap aja ada perasaan tuh. Ini KKN enggak ya? Iya. Ada pertanyaan itu. Tapi ketika saya nggak ada prosesnya gitu loh gimana? Kan ketika beliau bicara tentang energi baru terbarukan, itu roadmap-nya kelihatan jelas. Gitu. Sekali lagi roadmap. Kita tidak tahu persis apakah itu akan bisa dipenuhi atau tidak dalam 15 tahun. Tapi saya setuju dengan Bambang ketika mengatakan teknologi yang makin maju itu akan membuat itu bisa lebih cepat. Misalnya begini ya, saya tidak tahu persis ya. Orang dulu kan untuk geotermal itu kan bisa gali tapi belum tentu dapat. Iya, betul. Tapi sekarang kan mungkin lebih presisi gitu. Kemungkinan dapat lebih tinggi. Mungkin dapatnya lebih tinggi gitu. Iya. Itu. Dan juga gini kan ada masalah selama ini kan kita punya problem kelebihan listrik. Tapi sekarang tiba-tiba dengan mobil listrik banyak, sebentar lagi kita malah bisa kekurangan ya kan. Kan sumber energinya dari listrik. Betul. Nah, jadi boleh nggak saya simpulkan kalau kita dengar pidato atau ucapan-ucapan Pak Prabowo, terutama yang tanpa teks, itu kita senang dengarnya ya. Saya terus terang. Surprise. Dan senang kan dengarnya. Betul. Tapi kita deg-degannya nih,
ini eksekusinya benar Ya, nggak? Atau itu kan omon-omon kan, takutnya omon-omon nih. itu yang kita tunggu Ya. sebetulnya. Kita tunggu bagaimana ini bisa direalisasikan. Yang paling dekat itu kan rencana makan bergizi Ya, gratis. ya, ya. Kita akan lihat. Ya. Lalu kemudian kita lihat food estate Ya. akan seperti apa. Itu kan Ya. urusan yang dekat karena Ya. beliau mau hasilnya cepat gitu. Ya. Tetapi pidato-pidato yang populis agak susah saya bayangkan Ya. ketika belum menjadi presiden atau sebelum bahasa kampanye. Ya, ya. Kan pertanyaan kita adalah apakah ini masih bahasa kampanye atau sudah bahasa kerja? Ya, Kan ya, ya. kita berharap ini sudah menuju ke Bahasa kerja, jadi bukan kampanye lagi. Ya, gitu. jadi kalau dulu kita pikir dia kampanyenya tiba-tiba gemoy, itu kita pikir itu cuma gimmick ya. Ya, Tapi ternyata pidato-pidatonya sekarang tuh nggak kita bayangkan sebagai Prabowo yang dulu ya. Itu Kita betul. punya stereotip Prabowo itu Iya. seperti apa gitu. Ternyata kita beda. punya stereotip dulu Pak Prabowo itu adalah tentara asli Kopassus yang keras. Iya. Tetapi kok tiba-tiba bicara nelayan, Iya. bicara gaji guru. Dan naikin gaji orang menangis Ya, aja. itu betul. Jadi ini hal-hal yang ya kita berharap sekali lagi ini bukan bahasa kampanye lagi karena sudah jadi presiden, ya ini akan direalisasikan. Gitu. Walaupun kembali nih kan kita terlatih skeptis. Ya betul, Ini harus selalu skeptis. Jangan-jangan kita tahu kan kalau Kopassus tuh dilatih dulu ada yang namanya Sandi Yuda. Aha, Ya, itu kan ilmunya bukan nembakin tapi membujuk kan. betul. Membujuk ini. Jadi apa ini lengkap ilmunya. pakai ilmu Sandi Yuda juga ini jangan-jangan. Ya nggak tahu ya. Saya tahun 2004 Mas ikut bersama Bang Surya ketika ada kampanye konvensi Golkar. Iya, betul. Di mana di situ salah satu calonnya adalah Prabowo. Ah. Entah bagaimana, saya itu selalu menunggu Prabowo pidato. Nah, Karena bacaannya luas sekali Ya, dan ya. visinya pada saat itu Ya, gitu. ya. Tahun 2004. Ya. Waktu itu dia kalah di konvensi itu. karena kurang gizi mungkin ya. Kan bukan soal kurang gizi, Mas. Jadi kalau cerita gizinya itu begini. Orang datang ke Jakarta waktu pemilihan ketua umum Golkar itu, dia semua orang itu datang ke 5 calon. Ya. Jadi kemudian begitu, Pak Prabowo juga didatangin. Ya. Saya dengar kemudian Prabowo marah karena Ya. kemudian setelah terima yang dipilih kemudian kan bukan dia, iya. kan Wiranto yang memenangkan, Pak Wiranto. Jadi nggak deliver gitu ya. Nggak deliver, Nah. gitu. Jadi udah kalau orang Sunda bilangnya dipoyok, dilebok gitu ya. Dia terima tapi dia nggak deliver. Saya kebetulan ada di situ, saya ikuti kampanyenya. Kemudian ketika hari H itu ada di Mungkin situ. itu yang dibilang Hasim, dia merasa banyak masuk politik banyak ditipu. Banyak Apalagi ditipu. kakaknya katanya. Itu betul. Jadi itu bagian dari penipuan itu ya. Sekarang mungkin dia udah lebih bijak ya, udah tahu apa penipu-penipu itu banyak. Ya untuk saya sesuatu yang sedang berubah, Ya. walaupun kita masih menunggu realisasinya. Ya. Kira-kira Ya. begitu, Mas. Karena kan kita terus terang aja kita kan khawatir ya. Kalau ngeliat, Mas tapi Bambang kan sekarang dulu dia kita udah sama-sama menghadap kita kan kasus sama-sama. Pol. Iya. Waktu kita masih di media Iya, Indonesia. iya. Jadi kita Karena khawatir ya. takutnya, ya. Tapi sekarang ya dia udah terpilih presiden, ya Iya. kita berharap bahwa apa yang diomon-omon ini Iya, bukan iya, omon-omon iya. ya. Iya. Nah, kapan kita bisa mulai melihat nih bahwa ini bukan omon-omon atau ini omon-omon kira-kira kalau Ya, kan orang selalu bilang 100 hari, tapi saya tidak percaya bahwa 100 hari gitu. Ya kita masih tunggu 6 bulan, setahun gitu, dan masih mungkin oke lah. lebih kecenderungannya ya, Ya, bukan lihat bukan dulu satu. ya trennya. Ya. Tren kebijakan lalu kemudian penerapannya seperti apa gitu. Dan kita lihat. Dan saya lihat dia sekarang udah berani ya kalau kita wartawan bilangnya di stop apa namanya? Doorstop. Doorstop udah Betul. mulai berani ya. Dulu Doorstop. kan dia agak Saya tanya wartawan kita di istana, Iya. mereka bilang ya oke gitu. Ya, nggak seperti dulu ya. Enggak. Kalau dulu kan gini, dulu kan kita menghadap ini Mas. Ketika lihat almarhum Pak Benny Murdani. Ya, betul. Kita majukan tape aja, kita pikir Udah, 10 iya, kali. iya. Termasuk Pak Prabowo. Saya pernah diketok malah jidat saya tuh pakai tongkat komando itu. Kami di DPR ada Ya. Eros Jarot. Ya. Begitu Pak Benny Murdani lewat, nggak ada Diem satupun semua yang ya. berani Ya, untuk ya. sodorin ini, Ya. takut gitu. Ya. Nah, dulu pikiran kita tentang Pak Prabowo sama gitu, tapi berubah Iya. banget ketika jadi politisi gitu Ya. ya. Kelihatannya ketika dia telah menang tuh jadi pede banget ya. Jadi kayaknya lebih terbuka ya. Saya itu begini Mas, ketika Pak Prabowo jadi presiden, saya kan ingin tahu Ya. seperti apa, Ya. dan saya kemudian minta orang-orang dekatnya tanya. Ya.
saya itu punya keresahan sebagai orang pers. Ya. Jangan-jangan pers itu akan dikendalikan. Ya. Saya tanya ke teman-teman terdekatnya, orang-orang terdekatnya gitu, termasuk mantan Sesprinya yang sekarang jadi Wamen Kominfo. Ya. Saya tanya, gimana sih? Gitu. Daripada dia ngomong ke saya minta tertulis di WhatsApp. Semua ditulis tentang sikapnya terhadap demokrasi dan seterusnya. Dan yang paling menarik, jawaban Angga. Ini Wamen yang dulu diculik, bukan? Bukan Nezar, Angga Prabowo. Ya. Salah satu hal yang ditulis di situ, Bang, kalau Prabowo itu bukan orang yang mencintai demokrasi, ngapain dia berdarah-darah membiayai partai Gerindra? Iya. Dan membuat partai. Membuat partai. Ini kan berdarah-darah dan itu berarti jalannya demokrasi. Dan mau terima berapa kali kalah gitu, terima ya. Walaupun kadang-kadang nerimanya dengan tidak sepenuh hati ya. Tapi dan itu sekarang ya, malah nggak lebay kayaknya satu musuh kebanyakan 1000 kawan kurang. Saya kira kalau kita misalnya mau menegakkan hukum paling nggak orang jahat mestinya memusuhi kita gitu ya. Masa semua orang tidak ada yang jadi musuh, nggak lebay juga ya? Saya juga tidak tahu konteksnya, tapi kan itu beberapa kali statement itu dikeluarkan oleh seorang Presiden Prabowo. Iya. Saya mendengar, dulu SBY juga yang suka ngomong gitu. Iya, saya mendengar orang yang ikut di dalam proses Pilpres kemarin. Setelah menang, saya ketemu orangnya. Dia bilang, saya tanya, gimana nanti ya kira-kira postur politik itu ke depan? Jawabannya, Pak Prabowo itu ingin semua orang duduk di satu meja. Jangan ada yang di bawah atau di luar gitu. Saya rasa kalau kita lihat akomodasi politik yang sekarang ada di pemerintahan, memperlihatkan gagasan itu kira-kira. Kecuali Ibu Mega. Karena ada hal, tapi hubungan keduanya kan kalau kita tanya, 9 orang kita tanya, 10 orang mengatakan hubungan mereka baik-baik saja. Kira-kira begitu. Nah ini ada soal yang lain lagi. Apa juga saya lihat ya, ada 2 kejadian yang menarik. Satu, ketika ada menteri yang mengundang pakai kop menterinya itu untuk pengajian ibunya. Iya. Itu kan langsung secara publik ditegur oleh Menseskap nih, Mayor Teddy. Termasuk tegur. Kan nggak mungkin dia negur bukan perintah bosnya, kan nggak mungkin ya. Dan kedua terakhir Gus Miftah. Betul. Itu ditegur agak keras gitu, disuruh minta maaf dan datang ke tukang es itu ya. Apakah ini juga, itu saya nggak kebayang di zaman Jokowi gitu loh. Itu juga mungkin perubahan yang ini ya, agak peka kalau udah terhadap orang bawah ini ya. Saya dengar dari beberapa orang dekatnya mengatakan bahwa tim relawannya Gerindra itu dan punya Prabowo itu memang bergerak sampai ke bawah. Maka ketika ada hal seperti ini itu lebih cepat ditangani. Makanya kalau orang Gerindra yang paling cepat kemarin ketemu tukang es itu gitu. Dan kemudian menimbulkan simpati dan empati yang luar biasa sampai kemudian dapat banyak uang, dapat banyak dukungan dan seterusnya. Lalu kemudian justru Gus Miftah yang dirujak habis-habisan sama netizen. Dan saya kira itu sebuah langkah yang tepat ketika mereka minta maaf begitu kan, Gus Miftahnya. Walaupun ada petisi, kita tidak tahu seperti apa pengaruh petisi itu supaya seorang Gus Miftah dicopot dari jabatannya gitu. Nah itu nanti kan kita lihat nih bagaimana gitu ya. Kalau menurut Don, apa yang boleh terjadi? Ya saya sendiri tidak tahu, tetapi paling tidak minta maaf itu adalah satu hal, di mana kemudian itu memperlihatkan tanggung jawab moral ke publik bahwa kita sudah menghina orang yang sebetulnya tidak ada alasan. Dia mencari nafkah, dia tidak boleh dihina di depan umum. Kita harus menghargai martabat kemanusiaannya. Lalu kemudian atas dasar itu, ketika tahu bahwa itu sebuah kesalahan, minta maaf itu adalah bagus gitu. Kalau lebih bagus lagi tahu nggak Mas? Mengundurkan diri. Nggak, tapi saya juga merasa begini ya, nggak cuman Gus Miftahnya terus terang. Saya kaget juga orang-orang di panggung itu ketawa gitu. Agak menyedihkan juga ada sikap seperti itu ya. Kan ada kecenderungan begini Mas. Kayak seneng ngebully orang kecil gitu loh. Sering begini, orang berdakwah mau lucu. Mau bikin lucu-lucuan sehingga orang
perhatikan gitu. Ya, ya. Tetapi ada yang berlebihan. Orang tidak pernah berpikir bahwa itu merendahkan orang lain begitu. Ya. Kecuali apalagi orang yang itu betul. udah orang kecil lagi. Kecuali kalau betul-betul you datang sebagai orang yang mau stand up komedi. Iya, iya. Itu beda gitu. Orang tahu konteksnya. Ya. Kalau ini kan lagi berdakwah. Ya. Kalau kita kan malah di wartawan kalau membuli justru membuli yang berkuasa kan. Betul. Bukan membuli orang yang tidak berkuasa. Ya. Mau dia suka atau tidak suka. Gitu. Itu betul. Tinggal ukuran nyali kita aja. Saya tahu nyali Mas Bambang ini tidak pernah berkurang. Ya, tapi kan kita semua berharap lebih baik lah keadaan ya. Ya harus lebih baik. Karena tantangannya kan berat ke depan ini ya. Kita lihat bahkan sebagian orang yang pesimis bilang bisa perang dunia ketiga kita ini ya. Sampai Pak Prabowo harus ada swasembada pangan, energi dan sebagainya. Karena dia takut kalau ada perang kita kalau ngandelin impor celaka kita ya. Betul. Tapi kan kalau kita kalau kita melakukan food estate, kita melakukan energi, apalagi energi dari minyak sawit dan begini, mau nggak mau tuh bisa ada benturan kepentingan kan antara dengan keinginan itu dengan lingkungan hidup misalnya. Betul. Nah di sini ada nggak kekhawatiran Bang Don ini? Ya kan begini ya Mas, kita melihat seperti apa jangka panjang dan kemudian jangka pendek. Kadang-kadang ada pertimbangan praktis dan pragmatis untuk berpihak pada oligarki atau kita harus meninggalkan oligarki. Dalam buku yang dibuat oleh Pak Prabowo melalui tim Paradoks Indonesia itu ya. Iya, di situ dia bilang ini tidak bisa kita serahkan pada oligarki. Kapitalisme kita itu harus kapitalisme negara yang kemudian meniru Cina gitu. Itu gagasannya. Saya tidak tahu seperti apa yang ini akan dilaksanakan. Kedua, tapi jangan lupa loh, kapitalis Cina tidak membuat orang tidak kaya kan ada Jack Ma, ada orang-orang kaya di dunia kan sekarang ada orang Cina kan. Jadi artinya bukan dengan memusuhi oligarki tapi tetap bisa jalan. Itu betul. Kemudian yang saya kritik dari Pak Prabowo adalah ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi yang 8%. Itu sesuatu yang kalau saya tanya para ekonom, dia bilang itu impossible. Sekarang saja tanda-tanda itu ada penurunan. Saya ingin mengatakan ini supaya orang tidak punya ekspektasi terlalu tinggi, kecewa nanti lalu kemudian kecewa gitu. Itu kita harus bersikap skeptis betul dengan statement ini gitu. Dengan target seperti ini. Nah, ini yang menarik. Saya dengar benar nggak nih ya? Ini kan gosip ya. Jadi Pak Don mungkin dengar juga bahwa sebelum jadi menteri itu sebenarnya Yusril itu menteri hukum kita dengan pakar-pakar hukum yang lain. Datang ketemu dengan Prabowo dan mengatakan tidak mungkin kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kalau tidak ada kepastian hukum. Betul. Ya kan? Ya kita lihatlah di IKN itu kan, janji-janji akhirnya nggak jadi. Betul. Karena bagaimana bisa mengharapkan orang investasi jangka panjang kalau dia merasa nggak ada kepastian nanti. Iya betul. Ya kan? Betul. Nah dan itu adalah satu dari 3 cangkir Prabowo untuk membuat kepastian hukum ini. Mungkin langkah pertama saya lihat juga gosipnya itu ada mungkin lebih dari 100.000 orang akan dapat amnesti dari penjara karena penjara kita udah overcrowded kan, hampir dari 2 kali kapasitasnya dan banyak orang-orang yang di penjara itu sebetulnya tidak perlu dipenjara kan, narkoba kan kebanyakan dan pengguna lagi bukan pengedar sehingga mungkin ada kalau 100.000 mereka yang sebetulnya nggak perlu dipenjara ini dipenjara, ya, keadaan di penjara mungkin bisa lebih baik. Nah, tapi apa ini gimana cara memperbaiki hukum kita ini? Mas, yang menarik itu soal cerita untuk amnesti atau mengeluarkan 100.000 orang dari penjara. Ya, saya juga baru dengar. Tetapi kalau itu terjadi, itu akan jauh lebih bagus. Saya ingat waktu saya masih di SCTV, tahu nggak Mas? Kami bicara membuat liputan tentang seks dan penjara. Iya, kan saya panggil Anda. Iya betul di Dewan Pers kan. Tahu nggak? Kenapa sebetulnya
pungutan-pungutan kayak begini banyak. Cerita orang penjara pada waktu cerita orang LP pada waktu itu adalah ya gimana anggaran ini hanya cukup untuk 15 hari. Iya, betul. Bagaimana memberi makan kepada orang-orang ini. Iya. Jadi sebetulnya cerita kita dulu itu Mas. Saya kan kasih tahu off the recordnya ke Mas Bambang pada waktu itu. But now it can be told. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi begitu banyak orang itu anggaran tidak cukup untuk memberi makan. Nah, lebih baik memang mana yang tidak perlu lagi di penjara keluar saja gitu, dikeluarkan saja. Dan apalagi kan kalau yang narkoba itu sebenarnya kalau dia pengguna aja dia sebetulnya boleh dimasukin di rehab, dalam kan? Malah bisa lagi lebih dalam malah lebih jelek lagi, lebih hancur lagi. Betul, Mas. Itu memang serius, Bang Don. Saya kan pernah di tim anggota reformasi hukum. Ada Pak, waktu itu ada Menko juga. Saya bilang kalau saya nih, kita kan wartawan keluar masuk lihat penjara itu kan dan udah denger lah semua gosip. Betul. Saya bilang kita semua di meja ini kan aktivis-aktivis anti korupsi apa segala macam. Coba diangkat jadi kalapas. Cuma 2 saya bilang, atau kita nyerah nggak sanggup, atau ya kita ikut dalam permainan itu karena kalau enggak ya nggak jalan gitu loh. Betul. Jadi yang salah ini siapa gitu kan? Ya kan? Iya. Jadi ya memang kalau beban itu diturunkan ya kalau dan juga ngapain sih ngasih makan gratis 100.000 kan mendingan kasih makan gratis 100.000 anak yang kurang gizi kan? Itu betul. Dan kita bisa belajar dari Belanda. Di Belanda itu penjara jadi kosong karena hukumannya kreatif. Iya. Jadi karena di sana begini Mas, semua penganggur itu dikasih uang. Jadi daripada membiayai untuk polisi untuk menjaga keamanan dan mengurangi kejahatan, lebih baik orang-orang yang potensial untuk berbuat jahat. Enggak, saya ngebayangin lah. Misalnya nih ada orang Diknas nih, pejabat Diknas korupsi ditangkap. Daripada dia di penjara ya, kita harus kasih makan dia apa segala macam. Kan mendingan dia disuruh kerja dan ambil asetnya. Diambil aset, suruh kerja itu loh. Di tempat yang gara-gara korupsi dia anak-anak stunting apa segala macam ya. Dia disuruh gimana caranya supaya anak-anak itu sehat, bahwa akibat kelakuan dia boleh juga berawal biar dia lihat sendiri itu gitu kreatif loh. itu. Iya kan? Mestinya harus ada jalan langkah-langkah gitu. Seperti gitu kan, daripada dia di dalam akhirnya dia juga bagi-bagi sama petugas malah hidup enak bisa pelesir keluar ya kan? Ya. Oke, mungkin waktunya sudah ini nih. Kita takut Mas Topo dan Mbak Toponya karena apa? Karena kita mau gali lagi pasal ini dan kita kan berdua nih sebetulnya saling mencocokkan info-info yang kita dengar. Siapa tuh bisa saling mengkonfirmasi atau sebaliknya ini hoax gitu ya kan. Jadi saya justru ingin dengar dari Mas Bambang dulu. Karena zona markingnya lebih luas. Oke, tapi kalau kita akhirin kan ini. Menurut Bang Don nih, nggak apa-apa kalau salah juga nggak apa-apa namanya nebak ya. Ini 1 putaran atau 2 putaran untuk DKI ini? 1 putaran. 1 putaran ya. Jadi kita karena memang sulit untuk melihat tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya, semua C1 ada, hasil dari wilayah sudah. Betul. Apalagi yang mau Saya tidak bisa menangkap dengan akal sehat kalau dilakukan kecurangan untuk kepentingan 2 putaran. Dan ini juga itu akan menjadi beban untuk Presiden Prabowo sebetulnya. Dan ini juga untuk menguji salah satu yang dinyatakan Prabowo kan dia bilang bertarung secara fair. Satria kan. Kalau kalah ya kalah. Beliau aja kalah 4 kali kok. Itu betul. Ya, beliau kalah 4 kali ya maju lagi ya. Jadi kenapa mesti tunggu 5 tahun lagi RK kalau mau maju lagi. 5 tahun lagi bisa tuh. Apalagi janjinya Pram kan 1 periode. Atau bisa bisik-bisik jadi menteri atau apa. Iya kan? Jadi saya kira itu dulu lah kita ya Mas Topo, Mbak Topo. Ini gosip-gosip kita dengan Bang Don. Cuman ini gosip yang asal gosip. Ini gosip yang berdasarkan cerita-cerita tapi sumber-sumber yang tidak mau disebut nama kan. Sumber yang informasi sensitif mana ada yang mau disebut namanya, bisa dipecat ya besok kan. Betul. Tapi saya udah mengenal beliau sudah lama, jadi percaya ini yang ketika dia bilang kata sumber-sumber saya itu ya memang sumber yang otoritatif ya. Sangat. Karena itu jangan lupa nanti Bang Don kita panggil lagi untuk yang baru-baru dan kita dengerin lagi ya. Oke, Mas Topo, Mbak Topo, sampai jumpa lain kesempatan.
Ngariung Sore.